Manajer anyar, Ralf Rangnick, mengalami kekalahan pertamanya sejak mengambil alih kursi panas di Old Trafford pada awal Desember. Kekalahan 0-1 di tangan Wolves bukan saja memperlihatkan kelemahan taktik Rangnick, tetapi juga membongkar semua penyakit di tubuh setan merah. Kini banyak pengamat yang pesimis bahwa Manchester United akan lolos ke 4 besar Liga Inggris. Kemenangan pertama Wolves di Old Trafford. Ini adalah pertandingan ke-6 Ralf Rangnick sebagai pelatih Manchester United dan kekalahan pertamanya. Wolves menunjukkan pada manajer Jerman itu betapa berat tugasnya. Tim tamu tiba di Old Trafford dan langsung mendominasi, benar-benar layak mendapatkan kemenangan ini. Kemenangan pertama mereka dalam 41 tahun di Old Trafford sejak 1980. Hasil tersebut membuat United menelan kekalahan ke-6 mereka dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim 2021-22. Dengan Harry Maguire dan Eric Bailly tengah cedera dan Victor Lindelof absen akibat sakit, Phil Jones turun dalam laga pertamanya selama hampir 2 tahun dan tampil cukup baik. Tetapi rekan satu timnya bertindak seolah-olah mereka juga belum pernah bertanding selama 2 tahun. Mereka seperti tidak saling kenal satu sama lain dan frustrasi. Bagaimana gol tunggal itu terjadi? Phil Jones kembali ke barisan pertahanan setan merah setelah 2 tahun dan coba lihat apa yang dilakukannya. Dia menyundul crossing dari Adama Traore ke pinggir kotak penalti guna disambar dengan sepakan first time oleh João Moutinho. Itu bukan satu-satunya kesalahan lini belakang setan merah. Luke Shaw tertinggal oleh kecepatan lari Traore. Scott McTominay berlari mundur tetapi lupa mengawal João Moutinho ataupun Ruben Neves. Sementara itu Bruno Fernandes bahkan sama sekali tidak merasa perlu menyumbangkan tenaganya untuk membantu pertahanan, berlari-lari kecil di belakang Moutinho. Cristiano Ronaldo menjadi kapten. Dengan Harry Maguire absen akibat cedera, Cristiano Ronaldo dijadikan kapten, maksudnya adalah agar dia memperbaiki bahasa tubuhnya yang tukang ngambek dan sedikit-sedikit frustrasi dengan rekan-rekannya. Tetapi harapan itu tidak terwujud. Usai kekalahan, dia berjalan langsung ke ruang ganti seperti pada 2 atau 3 kesempatan sebelum ini. Langkah yang diharapkan adalah setidaknya dia berjalan ke depan tribun penonton dan memberi apresiasi untuk para pendukung yang hadir di stadion. Ban kapten tidak membuat Ronaldo merasa lebih bertanggung jawab. Mengapa Manchester United gagal? Jawaban paling mudah adalah sistem yang digunakan oleh Ralf Rangnick tidak cocok dengan para pemain setan merah. Sulit untuk mengingat kapan terakhir kali Red Devils turun dengan tampilan seceroboh ini. Bahkan saat di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer pada awal musim 2021-22 saja mereka sepertinya tidak sebegitu mudahnya menyerahkan bola. Selain satu periode 5 menit di mana tembakan Bruno Fernandes membentur mistar tidak lama setelah masuk sebagai pengganti pada menit ke-60, United didominasi oleh tim Wolves yang tidak pernah menang di Old Trafford selama 42 tahun. Jika Ralf Rangnick mendasarkan filosofi sepak bolanya pada kontrol, apa yang diperlihatkan skuadnya pada laga Wolves benar-benar mengkhawatirkan. United tidak memiliki kendali sama sekali dan ini terjadi melawan sebuah tim papan tengah, Wolves, yang hanya mencetak 14 gol sejauh musim 2021-22. Sebagai perbandingan, Manchester United sudah melesakkan 30 gol sejauh ini, Chelsea 45, Liverpool 52 gol, dan Manchester City 53 gol. Tidak perlulah bicara soal laga melawan tim 6 besar, cukup bertanya bagaimana peluang setan merah menghadapi tim papan tengah lainnya. Sistem 4-2-2-2 terlalu sempit. Formasi yang digunakan oleh Rangnick terlalu sempit di tengah, berdampak pada 2 atau 3 konsekuensi. Yang pertama, memberi beban sangat besar pada Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw dalam tugas menggiring bola dan menyuplai ke para pemain di tengah. Kedua, tidak ada kekuatan sama sekali di lini tengah dengan para pemain setan merah kehilangan bola sangat sering, terutama sekali pada babak pertama. Ketiga, hal ini memberi ruang kosong di sayap pada Wolves yang dieksploitasi oleh 2 gelandang sayap mereka, Nelson Semedo dan Fernando Martial. Hal ini terlihat dari banyaknya percobaan serangan oleh Wolves dalam 90 menit, 19 kali dengan 6 tembakan tepat sasaran ke gawang David De Gea. Seperti yang diutarakan oleh Bruno Lage usai pertandingan,
memberi tugas membawa bola ke depan pada bek sayap Luke Shaw dan Wan-Bissaka menyebabkan ada ruang kosong sangat besar di sayap yang dimanfaatkan oleh Nelson Semedo dan Fernando Martial. Wolves juga memiliki pemain sangat cepat dalam diri Daniel Podence dan Francisco Trincao. Wolves memasukkan pada pertengahan babak kedua pemain cepat yang sukar dipegang, Adama Traore, saat kaki-kaki pemain Manchester United sudah kelelahan. Manchester United diragukan akan finish 4 besar. Posisi Manchester United usai kekalahan berada di ranking 7 dengan 31 poin. Seolah-olah setengah teratas klasemen Liga Inggris, tetapi sebenarnya Setan Merah lebih dekat ke dasar klasemen daripada ke puncak klasemen. Setan Merah dengan 31 poin memiliki selisih poin 22 dengan Manchester City, 53 poin di puncak klasemen. Itu lebih jauh daripada selisih skuad Ronaldo itu dengan Norwich City, 10 poin atau 21 poin selisih yang memisahkan mereka dengan dasar klasemen. Seperti sudah disinggung sebelumnya, sebuah tim papan tengah seperti Wolves yang kesulitan mencetak gol sepanjang musim saja bisa melesakkan 1 gol ke gawang David De Gea. Bagaimana dengan tim-tim pesaing yang sama-sama memperebutkan 4 besar? Itulah alasan utama sekarang lebih banyak nada pesimis bahwa Setan Merah akan mampu finish pada zona Liga Champions. Apakah Ralf Rangnick manajer terburuk? Media mulai menggoda dengan mengatakan bahwa Rangnick mungkin adalah manajer terburuk dalam sejarah Premier League. Sang pelatih Jerman perlu segera memperbaiki diri dan memperbaiki tim jika tidak mau gelar manajer terburuk itu disematkan kepadanya. Kalau perlu, pendekatan tangan besi seperti yang dulu dilakukan oleh Sir Alex Ferguson digunakan untuk menertibkan tim dan memaksa para pemain menuruti senarionya. Yang kedua, dia mungkin perlu kembali pada formasi 4-2-3-1 seperti yang dikenal oleh para pemain sebelum perlahan memperkenalkan kembali formasi 4-2-2-2 yang diinginkannya. Jika Rangnick gagal membawa tim keempat besar di akhir musim, maka dia mungkin akan dipecat lebih cepat. Kalaupun dipertahankan, maka dia akan kehilangan otoritasnya sebagai direktur sports club, jabatan selanjutnya yang akan diemban di Old Trafford. Jika sebagai manajer tim saja gagal, maka apa yang menyebabkan dia perlu didengar sebagai direktur sports club? Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.